Terima kasih. eh, Terima kasih sudah bergabung kembali dalam kelas kita. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang kebajikan membina keterampilan. Saat kita berbicara kebajikan membina keterampilan, kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah bisnis itu mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan, tetapi sampai kepada bagaimana bisnis bisa memberikan manfaat lain yang berupa manfaat lain di luar dari kebutuhan bisnis, kebutuhan konsumen tadi. Contoh seperti eh, barang, obat. Obat itu memang untuk menyembuhkan penyakit, tetapi manfaat lain dari obat itu apa? Bisa memberikan orang lain kesehatan sampai dia tidak lagi sakit. Jadi itulah dia mungkin manfaat lain. Jadi di sini kita akan masuk di sini kebajikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi dalam artian keselamatan, keberuntungan dan sebagainya, atau bisa disebut dengan perbuatan baik. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebajikan itu adalah seperti hoki. Jadi bukan hoki. Jadi sebuah hal-hal yang bisa memberikan sesuatu keberuntungan, keselamatan. Jadi hal-hal yang bisa memberikan manfaat lebih kepada orang lain. Contoh seperti kita bilang tadi obat. Obat itu kan untuk menyembuhkan, tetapi selain untuk menyembuhkan, obat itu kan menjaga kita agar tidak sakit lagi. Itulah dia di sini kebajikan. Baru selanjutnya menurut istilah bangsa Yunani kuno, bahwa kebajikan itu adalah sesuatu yang mengandung arti kebaikan yang sangat dalam. Tetapi kalau menurut bangsa Yunani kuno di sini dikatakan kebajikan itu sangat dalam artinya. Jadi sebuah kebaikan yang lebih dalam artian bahwa kita tidak hanya berada di start yang mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat itu. Contoh seperti istilah yang mengandung arti-arti apa ini ya, kebaikan yang mendalam ini, seperti prestasi tinggi, prestasi sosial tinggi, bernilai yang sangat utama, bermoral tinggi, penuh jasa. Jadi kalau kita lihat di pengertian-pengertian yang dibuat oleh para filsuf Yunani kuno ini, bahwa mengatakan berprestasi tinggi, berprestasi sosial tinggi. Jadi kita berada dalam sebuah komunitas, tetapi tidak hanya sebagai orang yang bisa memberikan kewajiban dan hak, tetapi lebih dari itu. Contoh seperti kamu berada di komunitas, kalau mahasiswa, komunitas Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, tapi kamu terlalu luas ya, kita anggap Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi di kampus kita masing-masing. Anggap itu di kampus kita, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Jadi di sini kamu tidak hanya sebagai anggota, yaitu membayar iuran, baru selanjutnya membuat sebuah program, melaksanakan sebuah program, tetapi di sini untuk dikatakan berprestasi sosial yang tinggi, kamu mempunyai hal-hal yang baru, seumpamanya terobosan-terobosan. Contoh, sebelumnya di Senat Mahasiswa itu belum pernah, atau Badan Eksekutif Mahasiswa tidak pernah dilakukan bakti sosial. Kamu melakukan bakti sosial, atau seumpamanya di Badan Eksekutif Mahasiswa tidak pernah dilaksanakan buka puasa bersama. Ya kita lakukan, agar itulah dikatakan punya prestasi sosial yang tinggi. Baru selanjutnya istilah kebajikan tersebut mengandung arti ini tadi yang kita bilang tadi, prestasi sosial tinggi, bernilai, bermoral tinggi, penuh jasa. Baru sini kebajikan itu adalah kesempurnaan moral. Jadi kalau kita berbicara kebajikan, biasanya kita berbicara tentang ada hal-hal yang lebih yang tidak bisa kita langgar, sehingga ada aturan norma yang akhirnya mengarah kepada moral yang membuat kita lebih baik. Di sini dikatakan perilaku setiap kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi prinsip dan moral kebaikan
itu harus sesuai dengan apa yang dianggap masyarakat umum benar. Jadi kadang ada hal-hal yang mungkin kita menganggap itu benar, tetapi di masyarakat umum belum tentu. Jadi di sini kebajikan personal adalah karakteristik yang bernilai karena mempromosikan kebesaran kolektif dan individual. Jadi itu yang kita bilang tadi, tidak hanya sekedar kebenaran pribadi, tetapi hal-hal yang benar, yang dianggap benar menurut keseluruhan masyarakat. Contoh seperti ini. Ini teman-teman mahasiswa, ini kadang kan suka merasa benar. Saya sudah bayar kos-kosan. Ya terserah saya mau ngapain di kosan itu. Mau itu ribut, mau itu nggak bersihin kamar, mau itu ngapain di kamar. Ya nggak urusan, yang penting saya sudah bayar kamar kosan itu. Tetapi kan sebenarnya hal yang benar menurut masyarakat umum bukan seperti itu. Kamu tidak cukup hanya dengan membayar, tetapi dengan kamu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kamu juga, itu harus benar, harus bagus. Jadi kalau di perusahaan seperti ini, rata-rata perusahaan kan harus mengurus surat izin dulu sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Surat izinnya baik dia itu di bidang apa, seumpamanya contoh PT Indorayon Tbk. Mereka kan membuka sebuah pabrik pengolahan bubur kertas atau pulp kertas. Tetapi ada nggak dampak yang mereka lakukan terhadap proses bisnisnya mereka? Ternyata saat dulu masih zaman sesuka hatinya pengusaha, Indorayon tidak membuat pengolahan limbahnya dengan baik, tidak membuang limbahnya langsung kepada masyarakat sebelum diolah. Ternyata mereka langsung buang, sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Indorayon itu akhirnya terkena penyakit kulit, terkena penyakit paru-paru dan lain-lain. Jadi sebenarnya hal itu benar buat perusahaan. Kalau perusahaan membuat lagi pengolahan limbah, maka akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kan itu kebenaran menurut perusahaan. Tapi kalau kebenaran menurut umum, lingkungannya rusak, lingkungan masyarakatnya jadi berpenyakitan, itu seharusnya dipikirkan oleh perusahaan. Jadi kalau dia berbicara nilai dari kolektif, maka keseluruhan dari masyarakat, keseluruhan dari hal-hal yang akan berdampak kepada masyarakat dan lingkungan itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Baru di sini filsafat moral menurut Aristoteles. Jadi di sini dikatakan ada kegunaan kebajikan. Konsep Aristoteles tentu tentang bentuk kebijakan dijelaskan secara empat hal, yaitu yang pertama itu adalah penjelasan materinya. Oke, penjelasan materi. Baru selanjutnya penjelasan formula, penjelasan efisien, penjelasan tujuan akhir. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau kalian baca juga di modul, ini contohnya yang dibuat oleh si Aristoteles. Pertama, contoh penilaian terhadap seorang pembuat kursi kayu. Jadi di sini dikatakan untuk formulanya, untuk di sini untuk penjelasan materi. Sini bahannya materi. Bahan yang digunakan adalah kayu. Itu apa? Penyebab materinya. Jadi kan bahannya adalah kayu, maka penjelasan materinya adalah kayu. Baru selanjutnya yang kedua adalah model dalam pikiran tukang kayu. Itu berarti kita sebut dalam penjelasan formula atau penyebab formalnya. Ini modelnya, desainnya, itu yang di pikiran kita. Baru yang ketiga adalah penjelasan efisien. Jadi pembuatan kursi berasal dari kerja produktif tukang kayu. Jadi dia yang mengerjakan, dia kerjakan membuat kursi. Itulah yang dikatakan penyebab efisien. Jadi dia kerjakan membuat kursi agar kursi itu jadi. Itu penyebab efisien. Jadi harus ada tindakan. Baru selanjutnya maksud. Maksud di sini ditujukan untuk penjelasan tujuan akhir. Jadi saat kita membuat kursi,
Tujuannya apa? Maksudnya apa? Jadi situlah penyebab terakhir, atau di sini penyebab penjelasan tujuan akhir. Jadi saat kita melakukan sesuatu itu harus mulai dari eh, penjelasan materinya. Contoh, kalau kita membuka usaha, kita bergerak di bidang penjualan papan. Kita mau menjual papan itu, bahannya kita apa? Kayu. Terus model yang kita pikirkan apa? Maka kalau model yang kita pikirkan berarti bentuk-bentuk papan itu seperti apa? Papan yang 2 cm, 3 cm ketebalannya. Baru seperti apa kita membuatnya? Apakah pakai gergaji mesin, ataukah bisa gergaji manual, atau bisakah dengan chainsaw aja? Baru tujuannya kamu menjual kayu itu apa? Menjual papan itu apa? Oke, itulah yang dikatakan penjelasan dari apa yang dikatakan oleh si Aristoteles ini. Baru selanjutnya, sebuah kewajiban manusia atau pebisnis telah terjadi jika manusia memenuhi beberapa kriteria, antara lain: pertama, dapat dibedakan penyebab akhir di balik perbuatan moralitas manusia tersebut. Jadi itu yang kita katakan tadi, apa dampak yang kamu berikan. Baru selanjutnya, bahagia, bagaimana bentuk idealnya kebahagiaan. Yang kelima, bagaimana mencapai kebahagiaan. Benarkah kebahagiaan itu bernilai intrinsik? Itulah yang dipenuhi jika kita melakukan kebajikan. Berikutnya, sifat manusia menurut penduduk Yunani digambarkan sebagai berikut: akal budi, nafsu, watak, dan kemauan. Jadi ketiga hal inilah jadi hal yang pertama ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, sehingga membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Baru untuk mencapai kebajikan, maka manusia atau pebisnis harus mampu melakukan antara lain. Pertama itu penguasaan diri. Kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena saat kita mampu menguasai diri kita mampu membatasi apa yang akan kita lakukan. Baru selanjutnya, keberanian. Keberanian ini apa? Keberanian ini adalah sesuatu yang membuat kita melakukan tindakan walaupun itu dikatakan kurang tepat bagi orang lain, tetapi tindakannya kita memberikan manfaat kepada kebanyakan kegiatan bisnisnya kita. Baru kearifan teoritis. Saat kita berbicara kearifan teoritis, kita berbicara tentang itu seperti apa sebenarnya teori yang akan kita jalankan. Di portofolionya kita, apa yang kita buat. Baru selanjutnya, kearifan atau kebijaksanaan praktis, kebijakan praktis. Jadi untuk selanjutnya itu harus dilakukan praktis. Tindakannya seperti apa di lapangan. Karena saat kita berbicara kearifan praktis dengan kearifan teoritis, itu sangat berbeda. Bisa saja teoritisnya seperti ini, di lapangannya harus seperti apa. Itu berbeda biasanya. Jadi keempat hal ini harus mampu dilakukan oleh pengusaha atau pebisnis untuk dikatakan mencapai kebajikan. Baru selanjutnya, kebajikan perilaku dan keterampilan. Jadi kebajikan adalah kebajikan watak seseorang, berarti kemampuan keterampilan seseorang. Jadi watak itu adalah hal yang dibawa oleh si manusia dari awal, tetapi setelah dibentuk maka dia bisa menjadi sebuah keterampilan. Jadi di sini adalah keterampilan dikatakan adalah kepandaian seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, antara lain. Jadi seperti kalian juga dibentuk menjadi sarjana manajemen itu agar apa? Agar mampu membuat contoh kita akan menjadi marketing, tenaga sarjana manajemen marketing ke depannya. Maka kita harus ahli dalam marketing. Manfaatnya kita menjadi marketing itu apa bagi orang lain? Jadi di sini dikatakan manfaat bagi orang lain yaitu kebajikan dan keterampilan, hal-hal yang harus kita miliki dalam kebajikan tadi, dalam membangun keterampilan untuk menjadi menjadi lebih baik tadi. Pertama, kebajikan dan keterampilan perlu dilatih. Yang kedua, pelaksanaan kebajikan dan keterampilan sejalan. Jadi keterampilan tadi
itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kebajikan. Baru selanjutnya, cermin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan kebajikan dan keterampilan adalah komentar masyarakat terhadap kebijakan dan keterampilan pebisnis itu. Jadi ketiga hal ini, yang pertama itu harus dilatih. Jadi tidak ada yang tiba-tiba dia tuh terampil dan mampu membuat sebuah kebajikan yang berdampak bagi masyarakat. Jadi ini kedua hal ini, kebajikan dan keterampilan ini berjalan, ini sejalan. Karena apa? Karena saat keterampilan tidak diikuti dengan kebajikan, maka keterampilan itu akan membuat dampak yang negatif. Tetapi saat keterampilan itu sejalan dengan kebajikan, maka dia akan memberikan dampak yang positif. Itu yang kita lihat di bagian nomor 3, bahwa cerminan keberhasilan itu ya dari komentar masyarakat. Baik, baru selanjutnya pelaksanaan kebajikan. Menurut teori para ahli teori kebajikan, si Klemmer itu menyatakan bahwa peraturan saja tidak cukup untuk menimbulkan pelaksanaan kebajikan. Diperlukan upaya pelaksanaan kegiatan bisnis yang nyata yang bisa memberikan kesejahteraan secara nyata kepada. Jadi di sini dikatakan si Klemmer bahwa manfaat itu tidak bisa kita dapatkan karena kamu membuat peraturan saja. Tapi ada action, ada pelaksanaan kegiatan bisnis yang nyata. Oke, jadi kebajikan tergantung pada dua hal ya, tiga hal ya. Pertama pada niat, ada keinginan untuk melakukan. Baru yang kedua minat, jadi kamu mau nggak melakukan itu. Baru yang ketiga, kondisi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis yang bermoral. Jadi apakah memang dari awal dia itu sudah punya niatan untuk melakukan yang baik. Baru kebajikan, etika bisnis dan teori manajemen. Jadi menghadapi konsep pertemuan berkesinambungan pebisnis, maka perlu memahami konsep sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Pertama, karyawan dan manajer adalah bagian dari stakeholder yang berkewajiban melayani konsumen dan masyarakat. Itu yang pasti kalau kita berbicara etika bisnis dan manajemen. Baru selanjutnya, pebisnis tidak patut untuk bersikap egois, melainkan harus memiliki komitmen kesejahteraan kepada kelompok stakeholder. Jadi kalau kita berbicara kemarin pembagian di mata kuliah sebelumnya, pembagian keuntungan di stakeholder itu harus seperti apa? Itu kan ada persentase-persentasenya. Jadi dikatakan baik jika persentasinya seperti apa. Baru selanjutnya, pebisnis harus memiliki komitmen bahwa bisnisnya ditujukan untuk pertumbuhan bisnis ekonomi berkelanjutan. Jadi bisnisnya kita itu tidak hanya untuk kegiatan satu tahap saja, tetapi untuk tahap-tahap berikutnya. Baru selanjutnya, pebisnis mampu merencanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. Jadi yang keempat ini sangat penting karena hal ini menjadi menjadi fokus dari beberapa organisasi, contohnya seperti Greenpeace, bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan karena kegiatan bisnisnya. Baru kebajikan manajer dan filosofi perusahaan. Jadi saat kita berbicara filosofi perusahaan, kita berbicara tentang, kan namanya perusahaan ya, otomatis untung yang mereka yang menjadi tujuannya mereka. Jadi yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis yang mencerminkan kebajikan adalah yang pertama, kejujuran. Kebijakan manajer menghargai kerahasiaan. Jadi mau tidak mau semua, maka yang pertama yang paling penting itu sebenarnya kejujuran. Contoh seperti kita juga di kuliah kan kadang tidak jujur. Kita bilang jangan mencontek, ya teman-teman mencontek. Jadi itu menurut saya membuat kalian akhirnya tidak mau belajar. Akhirnya udah nanti ada si A, si B, si C. Begitu juga di dalam bisnis. Udah deh, kita mulai menipu aja, dalam artian surat izin perusahaannya kita ya udah kita palsukan aja. Itu bisa, tetapi kan di sini ada hal-hal yang akhirnya nanti bisa berdampak kepada perusahaan. Bersatunya kebajikan dan keadilan yang tak memihak, yang kita artikan sebagai upaya penghargaan seseorang terhadap keadilan yang seharusnya memang perlu dialami oleh semua orang, dan hak semua orang
serta menghindari perselisihan kepentingan yang sebenarnya. Jadi dalam artian di sini kebajikan harus bersikap adil, harus bersifat adil. Dalam artian tidak ada yang mendapatkan nilai, tidak ada mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan pihak yang lain. Baru selanjutnya yang ketiga, upaya memelihara hubungan, memelihara kepercayaan, jujur dalam negosiasi dan menepati janji. Jadi kalau kita berbicara ketiga hal ini, kita berbicara tentang kita mampu memberikan hal-hal yang baik kepada partner bisnisnya kita. Jadi dalam bentuk kerjasama itu harus seperti apa kita memberikan membangun sebuah hubungannya. Apakah kita membuat sebuah negosiasi yang akhirnya kesepakatannya lebih banyak menguntungkan kita. Itu kan biasanya kalau namanya negosiasi kan biasanya solusi terakhirnya adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal lain lagi. Terima kasih.